Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Saya adalah seorang pegiat media sosial, terlebih fokus kepada hal-hal yang doktrinal tentang kekristenan, dan saya sudah mulai giat dalam medsos menanggapi hal-hal doktrin Kristen atau membawa ajaran-ajaran Kristen, bahkan mengkritisi praktik-praktik yang non-biblikal di medsos. Itu sudah semenjak tahun 2021 kurang lebih. Nah, saya memang sangat kritis dalam pengajaran Kristen. Saya studi teologi, saya berkonsentrasi dogmatika Kristen ya, dan saya sangat ketat dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, kemarin saya menanggapi sebuah video di mana ada ibu-ibu yang menyuruh orang keluar untuk memberhentikan hujan, berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus pakai tanda salib untuk hujan berhenti. Tanah Wangko masih hujan, keluar rumah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tanda salib, berhenti hujan. Jangan bikin di luar rumah, jangan bikin tanda salib, jangan bilang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, hujan berhenti. Jangan masuk di kamar, lipat tangan, tutup mata, berdoa baik-baik. Kalau Tuhan tidak bikin tompe doa, Tuhan tidak jawab tompe doa, bukan berarti orang ini lemah iman atau kurang yakin, bukan. Melainkan orang tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik, yang meskipun orang lihat saat ini buruk keadaannya, tapi orang tahu Tuhan tidak pernah merancangkan atau mendatangkan malapetaka yang akan membuat umat pilihannya, orang-orang yang percaya padanya, itu menikmati kebinasaan pada akhirnya. Tidak, tapi selalu akan mempermuliakan namanya. Maka kalau orang percaya, apapun yang terjadi, baik buruk bencana alam, orang yakin, orang bersyukur Tuhan bikin orang selamat, dan semua yang terjadi akan mendidik orang, membawa orang untuk melihat kemuliaan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam segala hal. Oke, Tuhan berkati. Saya menanggapi itu dan cukup meledak videonya. Dan kemudian ada yang mengirimi saya inbox atau pesan di Messenger. Dan di sini saya ingin memberikan kepada kalian apa yang dikirimi ke saya. Saya tidak akan mengekspos nama orang yang mengirimi saya pesan ini, tapi menurut saya pesan dari orang ini itu sangat penting. Berikut screenshot yang akan saya tunjukkan dan akan saya baca. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Mohon maaf baganggu. Kami salut dengan Pak Pendeta yang menyampaikan tentang pemahaman menghentikan hujan dari Ibu SR adalah salah. Kemudian, Shalom namai di hati. Pak Pendeta, jujur kami sebenarnya pernah satu tim dengan Ibu SR. Tapi kami percaya kami ada di sana karena ada maksud Tuhan. Dan kami juga keluar karena ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan, yaitu yang pertama, masuk menjadi domba di tengah serigala untuk melihat dan mendengar apa yang orang lain tidak ketahui. Yang kedua, keluar membawa orang-orang yang sudah tersesat pikiran dan jalan hidup yang salah kembali ke jalan yang benar. Mengapa? 1. Karena apa yang disangka benar oleh orang lain sebenarnya adalah salah. Bahwa pengobatan itu karena karunia menurut penilaian kami itu adalah pengetahuan. Ya, bahwa pengobatan itu karena karunia menurut penilaian mereka, katanya itu adalah pengetahuan. Alasan yang pertama, bahwa awal mula Ibu SR melakukan pengobatan dimulai pada saat mereka ada dalam satu perkumpulan yang sama, yaitu perkumpulan tenaga dalam TES, yang merupakan pecahan dari tenaga dalam Trisula. Oke, kemudian tenaga dalam TES ini dibawa oleh misionaris Katolik, frater dalam kurung, sehingga dalam praktiknya menggunakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ada sedikit tenaga dalam di setiap pengobatan. Tenaga dalam HUFP, saya nggak tahu apa kepanjangannya. Nah, kemudian perkumpulan ini tempat latihannya di daerah Teling Tingkulu, dan mereka itu memiliki mahaguru. Dalam setiap kegiatan TES, Ibu SR
badannya sering digunakan pimpinan untuk dijadikan media roh orang mati, dotuk-dotuk, bermanifest. Sehingga pada waktu itu Pak OP, sekretaris TES saat ini, menjadi penasehat dari Ibu S, mengajak Ibu S untuk memisahkan diri dari TES dengan membuat pelayanan doa sendiri. Dan mengenai menghentikan hujan, pada satu waktu kami berada satu mobil bersama Bapak OP mengatakan bahwa untuk menghentikan hujan itu ada mantra-mantranya, dan itu biasanya bekerja sama dengan kuasa jahat untuk menghentikan hujan. Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak RM, salah satu anggota tim doa Ibu S, bahwa sesungguhnya mereka semua yang pernah sama-sama di perkumpulan tenaga dalam TES belajar untuk dapat menghentikan ataupun memindahkan hujan. Tapi sekali lagi itu harus minta dan ada hubungan dengan setan. Dan menurut Pak OP, benar atau tidak bahwa mereka dapat memanggil itu yang paling di atas, Lucifer. Mengenai metode pelayanan doa penyembuhan dari Ibu S, jika diperhatikan doanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan seterusnya, semua doa selalu sama seperti hafalan. Dan masalah mengeluarkan barang sesuatu dari dalam tubuh itu hanya ilusi pekerjaan roh lain, sehingga orang jadi percaya bahwa mereka itu sakit dan butuh pelayanan dari Ibu S. Dan barang yang dikeluarkan itu juga itu pekerjaan karena amalan. Yang membuat prihatin, ada beberapa pendeta yang kesana minta pelayanan doa. Dan lebih miris lagi, dari hampir semua yang sekarat, yang didoakan di dalam mobil dinyatakan datang sakit, pulang sembuh total dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu mereka telah meninggal dunia. Salah satu pasien di ambulans merah, ambulans PDIP Minut, adalah pendeta JT, ketua jemaat PL. Dan ada ibu pendeta yang saat ini duduk di kursi roda, ketua jemaat di salah satu gereja Layang, maaf kami lupa nama beliau, adalah pasien Ibu S. Semoga dapat dipahami, semoga Tuhan Yesus memberkati. Jujur, dengan kami keluar, kami telah membawa banyak juga orang yang ada dalam pelayanan untuk Ibu S untuk keluar. Info, saat ini semua yang terlibat dalam pelayanan doa Ibu S, mereka semua anggota dari perkumpulan tenaga dalam TES, kecuali saya dan istri yang tidak pernah mengikuti TES dan lain-lainnya. Nah teman-teman, ini adalah satu hal yang menurut saya tidak boleh saya simpan sendiri. Ini harus disebarkan supaya orang itu bisa kritis. Kita ini memang perlu untuk kritis dalam hal seperti ini, karena di Alkitab sebenarnya sudah jelas bahwa ada orang-orang yang bisa mengadakan mujizat, bahkan iblis pun bisa mengadakan mujizat, ya. Tapi bawa-bawa nama Yesus, kan ada tuh. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, menyembuhkan, mengadakan mujizat demi namamu, ya? Kami telah mengusir setan demi namamu. Apa Yesus bilang? Enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Nah, bahaya. Bahaya kalau kita mengagungkan seseorang, ternyata orang itu tidak dikenal Yesus. Mengenai perkara sembuh atau tidak, saya punya bukti loh. Dari si bapak ini, saya cek nama pendeta tadi, itu benar loh. Ada ibu-ibu yang didoakan di ambulans merah, ibu itu meninggal loh. Hanya gak sampai sebulan dari didoakan, hanya sekitar 20 hari dia meninggal. Biarlah kiranya Engkau ciptakan sempurna adanya. Hari ini Tuhan jamah luar biasa untuk ibu yang kekasih ini Tuhan. Ketika dia sembuh nanti dia akan menceritakan di luar sana Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus perbaiki organ bagian mulut, bagian kerongkongan agar supaya ketika sebentar dia pulang dari tempat ini, dia boleh mendapatkan konsumsi makanan secara normal Tuhan. Amin. Tuhan Yesus jamah organ tubuh bagian sakit hanya di dalam nama Yesus. Hamba yakin, hamba percaya Tuhan. Mulai dari saat ini Tuhan, ibu ini Tuhan jamah sembuh total. Dalam nama Yesus, amin. Sembuh total. Oleh karena kuasa mujizat daripadamu ibu. Semangat mulai dari hari ini. Karena bukan cuma hanya ibu yang berdoa untuk diri ibu sendiri. Semua hadir yang ada di sini teman-teman, semua yang berdoa untuk ibu supaya sembuh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik ini untuk kami tim pelayanan.
Amin. Orang mau menyanyi bersama-sama. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kasihkan Tuhan Yesus. Amin. Nanti lihat bantu terus dalam doa setiap malam ya. Kalau boleh makan, makan. Supaya nggak ada sakit. Tuhan Yesus pulihkan, kasih yang berapa. Amin. Kalau boleh duduk supaya orang boleh memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Jangan biarkan sakit yang atur orang tubuh. Jadi boleh duduk sama-sama dengan yang lain. Ya? Dalam nama Yesus. Boleh pulang, Bapak. Kita tunggu hari Minggu Ibu datang di sini dengan sukacita iman, damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kalau rasa nggak enak masih enak. Ya, sama-sama. Pak, nanti itu ada barang. Terima kasih keluarga, semangat. Nih, mulai dari hari ini udah sakitnya ada. Amin. Dalam nama Yesus. Pak, Ibu memang setengah mati bicara atau? Langsung lepas oksigen. Dia minta lepas oksigen. Langsung lepas oksigen, dia minta lepas. Haleluya. Tapi sayangnya video waktu didoakan itu masih ada. Seolah-olah, dan orang masih komentar, masih berikan tanggapan, wah luar biasa, luar biasa. Tapi sudah meninggal. Itu nggak ada yang tahu. Maksudnya begini ya, kalau kita memang mau mendoakan orang, kita meminta dengan rendah hati ke Tuhan, tapi tetap berserah, jadilah kehendak Tuhan. Artinya dalam praktik mendoakan orang sakit, kita selalu berserah kepada Tuhan. Dan yang paling penting, kita memberikan penguatan kepada yang sakit supaya berserah. Tuhan berjanji akan menyembuhkan orang yang minta kepadanya, tapi kesembuhan yang sejati bukan tentang fisik, melainkan tentang hati yang percaya pada Kristus. Orang yang percaya pada Kristus, dia mengalami kesembuhan sejati. Artinya bukan fisik yang menentukan kesembuhan sejati, tapi kepercayaan iman. Nah teman-teman, tadi kalian lihat ya, itu video masih ada dengan caption seperti itu, dan orang masih komen 5 hari yang lalu, amin, amin, amin. Artinya orang masih percaya dengan hal seperti itu, bahwasannya ibu ini berhasil menyembuhkan orang yang sekarat. Padahal faktanya gak sebulan dari dia mendoakan di mobil itu, ibu ini sudah meninggal dunia. Jadi sangat disayangkan ya kalau misalnya ada yang masih percaya dengan video tersebut. Saya sangat prihatin untuk hal seperti ini. Saya percaya ya teman-teman, mujizat dari Yesus itu gak pernah pakai rentan waktu, apalagi orangnya meninggal dan sebagainya. Ketika Yesus bikin mujizat, itu langsung otomatis orang itu sembuh seketika. Setiap ayat yang menyatakan di mana Yesus membuat mujizat, selalu dikatakan sembuh seketika tanpa proses. Itu yang namanya mujizat dari Yesus. Kalau dia buat mujizat dan masih ada prosesnya, itu bukan lagi mujizat. Itu berarti ada pengobatan tertentu yang dilewati. Nah, bisa jadi dia sembuh bukan karena pengobatan atau doa dari si ibu SR ini, melainkan doa dari orang tuanya dan sebagainya. Tapi kenapa dia yang diklaim? Ya, karena orang yang sakit pun berdoa kan. Cuman kita seringkali sudah tersugesti bahwasannya karena bawa ke dia maka sembuh. Padahal nggak langsung sembuh, ada prosesnya, ada rentan waktunya. Tapi orang sudah tersugesti bahwa kalau sembuh karena dia, karena doa dia, padahal enggak. Ya, kalian harus hati-hati. Hal seperti ini sangat mudah dimanipulasi. Sebaiknya kita banyak belajar.
Dari sini saya akan mulai mengekspos banyak hal tentang hal ini. Saya mohon doakan ya teman-teman supaya saya teguh dan bisa dilindungi Tuhan, karena seringkali dalam membongkar hal seperti ini ada orang yang mau menjahati saya, mau bakar rumah saya atau mau bunuh saya di jalan. Itu mungkin ada. Jadi tolong jaga saya teman-teman, lindungi saya, tolong doakan saya ya. Sekian dari saya teman-teman, kita jumpa di video berikutnya akan membahas hal ini lagi. Shalom.